Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia anak-anak 10 IPA dan IPS dengan saya, Mariana Kusarianti. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi bab 2, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa praksara. Ini adalah bagian pertama dari materi kedua, bab kedua, yaitu tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa teori yang menyatakan siapa sebetulnya nenek moyang bangsa Indonesia menurut beberapa tokoh. Yang pertama, teori Yunan. Teori Yunan ini disampaikan oleh tokohnya yaitu Muhammad Ali dan didukung oleh Gelden serta Haken. Nah, teori Yunan ini didasarkan pada persamaan bahasa, di mana bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu itu ternyata yang berkembang di sebagian Nusantara itu memiliki kesamaan dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Kamboja, tepatnya di Champa. Nah, persamaan bahasa yang digunakan oleh bangsa masyarakat Nusantara dengan masyarakat Kamboja yaitu bahasa Melayu itu memunculkan sebuah teori yang menyatakan bahwa penduduk Nusantara itu sebetulnya merupakan penduduk Kamboja yang berasal dari daratan Yunan. Kemudian, kenapa muncul pertanyaan, kenapa bangsa Mongolia tepatnya kenapa bangsa Kamboja tepatnya di daerah Yunan itu bisa sampai ke Indonesia? Itu disampaikan oleh Muhammad Ali bahwa teori Yunan itu didukung oleh masyarakatnya yang berasal dari Mongol. Jadi teori Yunan itu dasarnya adalah persamaan bahasa. Nah, kenapa bangsa Mongol bisa sampai ke Nusantara? Karena bangsa Mongol dikenal sebagai bangsa yang barbar. Bangsa yang sering mengalami pertikaian, bahkan peperangan baik dengan bangsa asing maupun sesama bangsa Mongol. Itulah sebabnya karena sering terjadi pertikaian, ada kelompok yang menang dan ada kelompok yang kalah. Nah, kelompok yang kalah inilah yang mau tidak mau mereka harus mencari daerah baru untuk ditempati. Itu teori yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa bangsa Mongol itu bisa sampai ke Nusantara? Karena mereka mencari penghidupan yang lebih baik atau mencari kehidupan yang lebih aman yang tidak didapatkan di negara Mongol karena tadi sering terjadi peperangan. Nah, itu adalah teori Yunan yang disampaikan oleh Muhammad Ali dan dikuatkan oleh Gelden dan Ken. Jadi, teori Yunan itu didasarkan pada persamaan bahasa serta persamaan teknologi yang dimiliki antara masyarakat Nusantara dengan Kamboja. Poin berikutnya adalah alasan bangsa Mongol bisa sampai ke Indonesia karena sering terjadi peperangan dan untuk mencari wilayah yang lebih aman dibandingkan negara asalnya yaitu di Nusantara. Berikutnya, teori yang kedua adalah teori Nusantara. Teori Nusantara ini disampaikan oleh orang Indonesia asli yaitu Muhammad Yamin. Nah, teori Nusantara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ini mementahkan semua teori yang menyatakan siapa sebetulnya nenek moyang bangsa Indonesia. Bahwa Muhammad Yamin menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu tidak berasal dari negara lain, tidak berasal dari Yunan, tidak berasal dari Mongol, atau tidak berasal dari Champa, atau Cina, atau wilayah Asia yang lainnya. Tetapi menurut Yamin, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Nusantara sendiri. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah banyaknya fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Nusantara. Jadi, jumlah fosil manusia purba yang ditemukan di Nusantara itu jauh lebih banyak, jauh lebih beragam dibandingkan
fosil manusia purba yang ditemukan di negara lainnya. Dari temuan fosil itulah Muhammad Yamin kemudian menyimpulkan bahwa nenek moyang manusia Indonesia itu berasal dari Nusantara sendiri. Nah, siapa nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Nusantara? Itu adalah bangsa Melayu. Tapi bukan Melayu yang berasal dari luar Nusantara. Merupakan Melayu yang dihasilkan dari keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis. Jadi tetap jenis manusia purba asli yang nanti menurunkan nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah jenis manusia purba asli yang ditemukan di Indonesia. Nah, menurut Muhammad Yamin, terdapat perbedaan bahasa yang digunakan oleh bangsa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Austronesia yang berkembang di Indo-Eropa, yang tepatnya berkembang di Asia Tengah. Itulah sebabnya perbedaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Nusantara dengan Asia Tengah yang lainnya atau Asia yang lainnya itu semakin menguatkan teori Nusantara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin kesimpulannya adalah menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia tidak berasal dari negara lainnya, tidak berasal dari wilayah Asia yang lainnya, tetapi berasal dari Nusantara sendiri didasarkan pada tadi satu, penemuan fosil manusia purba yang lebih beragam dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan jenis fosil manusia purba yang ditemukan di negara yang lainnya. Dasar yang kedua adalah terdapat perbedaan bahasa. Bahasa yang digunakan di Nusantara itu berbeda dengan bahasa yang digunakan di Asia Tengah. Berikutnya adalah teori out of Africa. Tokohnya adalah Max Ingman yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia atau Nusantara itu berasal dari Afrika yang hidup pada 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Dasar pemikiran dari Ingman adalah persamaan DNA. Jadi ada percampuran gen manusia purba dari Nusantara yang ditemukan di Nusantara dengan gen manusia purba yang ditemukan di daerah Afrika. Itulah yang menyebabkan Ingman kemudian menyatakan bahwa nenek moyang manusia Indonesia itu ada campur tangan dari Afrika berdasarkan DNA. Nah, kenapa bangsa Afrika itu bisa sampai ke Nusantara? Karena menurut Ingman ada migrasi massal antara 50.000 sampai dengan 7.000 tahun yang lampau, di mana tujuan migrasi manusia purba itu adalah di Asia Barat dengan melewati dua jalur. Yang pertama adalah jalur yang menuju Sungai Nil, kemudian melewati Semenanjung Sinai dan langsung ke wilayah utara. Kemudian jalur yang kedua itu diawali dari Afrika, kemudian melalui Laut Merah. Jadi teori out of Africa yang disampaikan oleh Max Ingman tadi menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu memiliki persamaan DNA dengan manusia Afrika. Kemudian, teori terakhir adalah teori out of Taiwan yang disampaikan oleh Peter Bellwood. Nah, teori out of Taiwan ini merupakan teori yang menentang pendapat dari teori Yunan, teori kita yang pertama tadi. Menurut Bellwood, masyarakat di Kepulauan Nusantara itu justru berasal dari Formosa atau Taiwan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah adanya persamaan linguistik, di mana terdapat persamaan yang digunakan oleh suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Jadi sebetulnya hampir sama dengan bahasa, tapi ini lebih pada linguistiknya. Nah, kemudian
Austronesia ini adalah akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh Nusantara. Jadi menurut Berwood, bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat di Nusantara itu merupakan bagian kecil dari linguistik Austronesia yang berasal dari Formosa atau Taiwan. Jadi menurut Berwood ini, bahasa linguistik Austronesia yang merupakan rumpun dari Austronesia dan nanti menurunkan bahasa Melayu itu induknya berasal dari Formosa atau Taiwan. Jadi sebetulnya sama, teori out of Taiwan dengan teori Yunan itu berdasarkan pada persamaan bahasa. Tapi kalau teori Yunan tadi menyatakan bahwa berasal dari Yunan atau dari Kamboja. Tapi kalau teori Taiwan menyatakan bahwa rumpun bahasa Melayu itu masih bagian dari bahasa Austronesia yang berasal dari Formosa atau Taiwan. Itu adalah beberapa teori yang menyatakan bahwa siapa nenek moyang bangsa Indonesia. Setiap teori memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi, tugas kalian adalah mencari atau menyimpulkan atau menganalisa menurut pendapat kalian mana yang lebih mendekati kebenaran. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang materi bagian pertama tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.